Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tubuh ya sama. Apa lapar juga? Sama juga. Ayo kita semangat menyambut kelahiran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira wa nashkuruhu ij'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladhi addaital amanah wa nasahtal ummah wa balawta risalata basyira wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa dhikra. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa wassi' lana fi rizqina wa barik lana fima a'taitana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas syaraf ala kulli hal. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, sesepuh, tokoh pemuda, RT RW yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, saya takdimi, khususnya sahibul hajat, beliau guru kita akhina fillah Al-Ustadz Syahri Siddiq Al-Khalili. Mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berkahkan majlisnya, Allah berkahkan murid-muridnya, Allah berkahkan keluarga, dan mudah-mudahan santri-santri yang keluar dari tempat ini, dari majlis ini, menjadi anak yang barokah, anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Habib Fikri Al-Attas, Kiai Alawi, beserta para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah antum semua termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, saya takdimi, tim hadrah, anak-anakku semua yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Ini beliau juga di sini, ada Ustadz Sukendi yang juga saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin tempat ini adalah raudhah min riyadil jannah. Insyaallah tempat ini taman daripada taman surga. Kemarin saya nanya sama beliau bahwa acara ini dimulai dari habis asar, baca burdah, baca rawi, baca riwayat-riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Sampai saya lihat teman-teman, maaf lisannya pada kecut karena tidak boleh merokok di saat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan tempat ini yang hadir pada malam hari ini juga mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad.
Segala sesuatu Pak yang dihubungkan dengan Nabi itu menjadi mulia. Sandal yang bapak ibu pakai dari rumah untuk hadir ke tempat ini, sandalnya menjadi mulia. Pakaian yang kita pakai pada malam hari ini untuk hadir mendengarkan kisah-kisah Nabi itu menjadi mulia. Segala sesuatu yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW itu menjadi mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh dua penceramah kita. Ada yang tentang akhlak, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bingung bagian apa ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad tidak kenal dengan Nabi, rugi. Nabi Muhammad Pak dikenal oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan makhluk yang ada di langit itu kenal dengan Nabi Muhammad. Kerikil-kerikil itu kenal dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berjalan, banyak kerikil-kerikil, batu-batu itu membaca salam kepada Nabi. Pohon-pohon banyak membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hewan-hewan itu juga banyak yang membaca salam kepada Nabi, karena semua makhluk yang ada di bumi ini, yang ada di langit, kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau enggak kenal dengan Nabi, rugi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Coba lihat Pak, ada seekor unta datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, bahkan meneteskan air mata, bercerita bahwa dia disuruh kerja, dipaksa kerja, namun tidak diberi makan yang baik. Kemudian ada seekor kijang yang sedang dikurung, sedang diikat, mengadu kepada Nabi, lepaskan saya Nabi. Ini kijang Pak, lepaskan saya karena saya punya anak yang masih bayi, belum saya susuin. Izinkan saya untuk dilepas agar saya lari ke hutan untuk memberi susu. Apa kata Nabi? Kamu itu bukan hak saya. Kamu itu bukan saya yang ngikat, bukan saya yang melihara, bukan saya yang manggil. Apa kata Rasulullah SAW? Ya udah nggak apa-apa, saya lepas. Habis itu kamu kembali lagi. Dilepas Pak. Kemudian kembali apa? Si kijang tersebut lari menemui anaknya, menyusui. Setelah menyusui kembali ke tempat semula. Kemudian Nabi bertanya, mencari siapa yang punya kijang ini. Lalu bagian sahabat mengatakan, ini punya saya Nabi. Kalau kamu Nabi mau, ambil saja. Apa kata Rasulullah SAW? Akhirnya kijang itu dilepas oleh Nabi. Maka kijang ini jalan di pinggir-pinggir rumah sahabat di kota Mekah, di kota Madinah, sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Keliling Pak di kota Madinah. Ini cintanya, kenalnya seekor kijang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pohon kurma di kota Madinah Pak, Bu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah, itu nyender ke pohon kurma. Namun ada seorang perempuan yang kaya kemudian membuatkan mimbar, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan itu mimbar supaya para sahabat bisa melihat Nabi. Tapi ketika Nabi ini naik ke atas mimbar yang baru, pohon korma yang biasa dijadikan tempat senderan untuk Nabi menangis seperti bayi. Seperti bayi nangis, sampai para sahabat dari depan sampai ke belakang mendengar semua. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke bawah, memeluk ini kurma. Wahai kurma, kamu milih dua pilihan. Kalau kamu mau tetap saya senderkan di dunia, maka saya buang ini mimbar dan saya tetap nyender di hadapan kamu, cuma di dunia. Tapi kalau kamu mau saya cabut, kemudian saya kuburin ini pohon, tapi kamu akan tumbuh di akhirat. Apa kata pohon kurma?
dia memilih tumbuh, dibuang dan tumbuh di akhirat supaya tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pohon, Pak. Kenal dengan Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di mana nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diciptakan oleh Allah 12.000 tahun, didiamkan oleh Allah, ini cahaya Rasulullah. Isinya adalah Rasulullah berzikir, cahayanya berzikir, bertahmid selama 12.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain. Karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pada suatu hari, Pak, ruh-ruh yang ada di dalam Nabi Adam alaihissalam Allah keluarkan semuanya. Kemudian Nabi Adam melihat semua anak cucunya, ada satu yang sangat bercahaya, terang benderang. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, siapa salah satu dari cucuku ini, dari anakku ini yang mengeluarkan cahaya yang begitu terang benderang? Allah mengatakan, ismuhu Ahmad. Ini adalah cucu daripada kamu yang bernama Ahmad. Maka setelah itu dimasukkan kembali. Setelah dimasukkan ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam rindu pada cahaya itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jari manisnya Nabi Adam. Di mana jari manis Nabi Adam ini ketika Nabi Adam melihat, membaca Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, sehingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan ketika kita mau bertemu diawalkan dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nabi Muhammad, Pak. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahayanya Allah pindahkan ke Nabi Nuh. Dari Nuh dipindahkan kepada nabi-nabi yang lain, ke sulbi-sulbi yang lain, sampai kepada Abdul Muttalib, kakek daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pada tahun gajah, ketika Raja Abraha datang dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, sebelum masuk ke tanah haram, Ka'bahnya tidak mau masuk, gajahnya tidak mau masuk. Kenapa? Karena di dalam diri Abdul Muttalib ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Ka'bahnya, Pak, tapi di dalam diri Abdul Muttalib ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh selamat daripada banjir sedunia, tsunami sedunia. Kenapa bisa selamat? Karena ada cahaya di dalam baginda, di dalam diri Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus bisa selamat dari ikan. Itu berkat apa? Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamat, masukkanlah cahaya Nabi Muhammad di dalam diri kita. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kisah-kisah, Pak. Bagaimana hewan, bagaimana binatang, bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana batu-batuan mengenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib dengan adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya kita mengenal sosok seorang nabi yang agung, nabi yang besar. Dengan kata ianya, Pak, ianya Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah. Tidak ada kisah seorang nabi seperti Nabi Muhammad yang Allah jaga mulai dari lahirnya sampai wafatnya, dijaga kisahnya oleh Allah. Dikumpulkan oleh para ulama, dikumpulkan oleh para sahabat, dikumpulkan oleh para ulama, sehingga berapa banyak buku yang mengkisahkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berpuasa Ramadan, aku menjaga sholat 5 waktu, aku menjaga aurat, apakah aku bisa masuk surga? Naam, kata Nabi. Naamnya ini, Pak, oleh para ulama dijaga. Hanya satu kata, dengan kata naam, hanya 3 huruf, itu dijaga sampai 1400 tahun, yang sampai sekarang, Pak. Kata naam dijaga oleh ulama. Perkataan Nabi
sabda Nabi, perbuatan Nabi dijaga oleh ulama, bukan sembarangan ulama yang menjaga sampaian ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang ulama meludah ke kanan kemudian menyampaikan hadisnya, tidak dianggap hadis sahih, Pak. Saking hati-hatinya daripada menjaga ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi Adam hanya beberapa yang kita tahu. Ucapan Nabi Isa hanya beberapa yang kita tahu. Tapi ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratusan ribu dijaga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Dairi dan semua para imam. Dijaga oleh Allah dengan sanad yang bersambung sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan malam Senin, berangkat hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah hari Senin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin. Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah pada hari Senin, maka hari Senin ini menjadi mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal menjadi mulia karena berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Andaikan Nabi Muhammad dilahirkan Ramadan, mungkin kita punya persangka Muhammad itu bisa mulia karena dilahirkan di bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat? Mungkin kita mengatakan Nabi Muhammad itu mulia karena dilahirkan di hari Jumat. Nabi Muhammad dilahirkan di hari yang biasa, di bulan yang biasa, yang tidak ada harganya. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, hari Senin menjadi mulia, Rabiul Awal menjadi mulia, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi itu menjadi mulia. Makanya Pak, hati kita ini bagaimana kita bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak bisa, Pak, hidup ini tanpa Nabi Muhammad. Salat tidak ada nama Nabi Muhammad, enggak sah salatnya. Walaupun kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Tapi kalau tidak membaca selawat, tidak ada nama Nabi Muhammad, tidak dihubungkan Nabi Muhammad, salat yang wajib itu bisa tidak sah. Kenapa? Berkahnya, mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Segala sesuatu yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semua. Makanya ajarkan anak-anak kita tentang Nabi Muhammad. Jangan sampai kita anak-anak kita bisa terbang seperti saya Bekmin. Padahal Nabi Muhammad 1400 tahun sudah berkembang lebih hebat daripada Superman. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, kadang-kadang kita, anak kita main pedang-pedangan, seperti apa? Ya seperti film. Padahal Nabi Muhammad panglima perang. Nabi Muhammad paling hebat dalam perangnya. Sayyidina Ali paling hebat perangnya. Sayyidina Abu Bakar paling hebat. Tapi banyak kita tidak menyadari tentang pekerjaan anak kita, tidak diajarkan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anak kita ketika terbang mengatakan seperti Superman? Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tidak mengajarkan tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ajarkan anak kita sejak dini tentang cinta kepada Nabi, tentang cinta keluarga Nabi, tentang cinta kepada Al-Quran. Kalau ini tiga ini Pak dipegang, insya Allah kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Kemudian baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca selawat kepada Nabi Pak, memang dikabul, tidak ada tertolaknya. Selawat kepada Nabi pasti diterima oleh Allah. Tapi Pak, yang membuat efek kepada kita ini yang sulit, yang menimbulkan rasa rasa gemetar, rasa rindu kepada Nabi ini yang sulit. Yang untuk bersambung dengan Nabi ini yang sulit. Kita baca salawat kepada Nabi, Assalamualaikum Rasulullah, disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Si A bin A, orang tua kita disebut. Si A bin A membaca salam kepadamu ya Rasulullah. Ya Waalaikumsalam, selesai.
Tapi kalau hati kita Pak bersih, hati kita bersambung dengan Nabi, Nabi jawab assalamualaikum, salam kembali sama dia, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa pada umatnya sampai nanti dari kiamat. Nabi Muhammad tidak pernah lupa kepada umatnya nanti di padang mahsyar, ketika manusia kebingungan, suami lari dari bapak, dari istrinya, istri lari daripada suaminya, lari daripada anaknya, lari dari keluarganya. Tapi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalaha, analaha, kata Rasulullah, ke saya. Ini Nabi Muhammad Pak. Nabi Adam takut, Nabi Nuh takut, nafsi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang memanggil kita. Siapa yang dikenal oleh Nabi? Kalau para sahabat, kita pasti kenal dengan Nabi. Nah kita Pak tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah bermimpi Nabi. Kita hanya bisa melihat peninggalan Nabi, hanya melihat cerita-cerita dari para ulama-ulama soleh. Makanya seperti tadi sama kiai yang disampaikan tadi, bahwa tuba liman rohani wa amanabi, sungguh beruntung orang yang beriman, sungguh beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Summa tuba, sampai 7 kali. Summa tuba, sungguh beruntung. Wa man lam yarani wa amanabi, orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa orang yang dikenal oleh Nabi? Orang yang banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kalau kita ingin dikenal Nabi, sambungkan hati kita, sambungkan perbuatan kita, sambungkan keluarga kita, sambungkan ibadah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau segala sesuatu sudah bersambung dengan Nabi, maka pasti hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipikirkan bukan keluarganya, Pak. Bukan istrinya. Istri Nabi Muhammad ketika wafat meninggalkan istri 9. Meninggalkan istri 9, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Tapi yang keluar dari lisan terakhir Nabi Muhammad adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Maka pantas dan selayaknya kita menanamkan, karena bulan Rabiul Awal adalah momentum menanamkan rasa cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di bulan Rabiul Awal tidak dijadikan momentum, lalu bulan apa lagi kita menanamkan cinta kepada Nabi? Bulan Ramadan nggak mungkin. Selain bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di pesantren mengadakan maulid, di masyarakat dimulakan maulid, di masjid-masjid mengadakan maulid. Supaya apa? Orang-orang awam bisa menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak yang terpenting. Makanya setelah pulang ini, mari kita tanyakan pada diri kita. Tanyakan dalam hati kita, seluas apa Nabi Muhammad di dalam hati kita ini? Seluas apa Nabi Muhammad di dalam hati kita? Seluas apa Nabi Muhammad dalam perbuatan kita? Seluas apa Nabi Muhammad dalam ibadah kita? Seluas apa Nabi Muhammad di dalam rumah kita? Jangan sampai rumah kita menjadi rumah kuburan. Jangan sampai rumah kita tidak ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai rumah kita tidak ada cahaya Al-Quran. Rugi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita umat yang paling mulia, umat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat kabar dari malaikat Jibril alaihi salam, yang ditanya oleh Nabi Muhammad apa? Yang ditanya oleh Nabi, bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Ini Pak yang ditanya ketika Nabi Jibril sudah siap Nabi Muhammad dicabut nyawanya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, Jibril, bagaimana setelah aku tiada tentang umatku Muhammad, tentang umatku, kata Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad tidak rela satu dari umatku masuk neraka. Tidak rela satu dari umatku masuk neraka. Itu Nabi Muhammad, Pak.
Nabi Muhammad tidak rela kita masuk neraka. Siapa yang tidak direlakan oleh Nabi Muhammad tidak masuk neraka adalah orang yang beriman, cinta, menyambung kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kedua peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawamkan wudu. Karena di antaranya adalah orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad adalah orang yang menjaga wudunya walaupun tidak sholat. Batal wudu, batal wudu, batal wudu, mau tidur wudu, seterusnya wudu. Kenapa? Karena nanti orang yang menjaga wudunya cahayanya begitu terang benderang. Itulah yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin dikenal oleh Nabi, yang pertama membaca sholawat kepada Nabi, yang kedua menjaga wudu. Ini Pak. Kemudian yang ketiga suruh jaga sholat yang 5 waktu. Yang keempat ajarkan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka kalau tempat itu diajarkan tentang Al-Quran, tentang cinta, hubbun Nabi, wa hubbu ali baiti, wa hubbu tilawatil Quran, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat, dan kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ngaku sebagai umat Nabi kalau kita belum mencintai Nabi, kita belum bisa mengenal Nabi. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau paling aku cintai dari anakku, dari istriku, dari hartaku kecuali diriku." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti engkau Umar belum sempurna imannya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada apa? Daripada diriku sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau sudah sempurna imannya. Sehingga kemudian dikatakan, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman seseorang apabila kita lebih mencintai istri kita, lebih mencintai anak kita, lebih mencintai orang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita lebih cinta kepada Nabi apa istri kita? Lebih cinta kepada Nabi daripada anak kita? Lebih cinta kepada Nabi dengan siapa? Kadang-kadang kita mengidolakan, bukan mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u man ahabbah. Seseorang itu akan tinggal bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta pemain bola, cinta Messi, ya udah besok kumpul dengan Messi. Di mana? Ya kalau dia nggak masuk Islam, ya di neraka. Di neraka. Ini Pak. Kalau kita cinta artis, ya udah sama artis-artis itu nanti kumpulnya. Makanya hati-hati. Kita mengidolakan, tetap yang kita idolakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, maka almar'u ma'aman habbah, maka kita akan tinggal bersama orang yang kita cintai. Bapak-bapak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kami kurang sehat. Kemarin habis operasi, kemudian tadi juga sebenarnya lagi panas dingin, lagi flu juga, lagi batuk. Tadi juga mau berangkat, masih minum obat. Kami dari Saitu. Besok ini Pak saya banyak undangan. Besok ini saya ke Bogor, kemudian ke ke Jakarta, terus ada 5, tapi belum ada yang undang. Cerita doang. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan manfaat barokah. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dirangkul oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dicari oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah senyum Nabi Muhammad. Kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Kita bertangga dengan Nabi Muhammad. Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di saat dihisab, di situ ada Nabi Muhammad. Di saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di situ ada Nabi Muhammad. Ketika kita ditimbang amal kita, di situ ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membantu kita. Nabi Muhammad memberi syafaat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ada di bawah bendera kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pribadi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.